Cerita perjuangan Fanny Kondo yang menemani sang suaminya Hajime Kondo berjuang melawan kanker diangkat ke dalam sebuah layar lebar oleh Denny Sumargo. Film tersebut bertajuk Baby Udon, di mana Denny Sumargo menjabat sebagai produser dan juga pemain yang memerankan Hajime Kondo. Selama proses syuting berlangsung, Fanny kagum melihat akting dari Denny Sumargo. Bahkan Fanny Kondo takut jatuh cinta dengan Denny Sumargo. Gini pengakuan dari Fanny Kondo. Jujur saya merasa wah, keajaiban tahajud itu ternyata jawabannya itu lamanya. Saya tuh mendoakan hal ini terjadi tuh dari suami saya Dewan wafat sampai bertemu dengan Densu. Saya hamil 5 bulan. Setiap malam saya setelah membaca Yasin buat almarhum, selain mendoakan ya Allah mudahkan lahiran saya normal. Saya nggak apa-apa lahiran nggak ada suami, tapi mudahkanlah prosesnya dengan lancar. Dan saya nggak mau suami saya dikenang hanya menjadi abu. Suami saya ingin dikenang sebagai Papa Udon. Gimana ya caranya? Lalu setelah saya mengumumkan kehamilan saya, tidak lama podcast pertama yang mengundang saya adalah Curhat Bang. Di situ saya langsung datang. Saya disambut hangat sama Ci Olive. Itu sambutan pertama saya, disambut hangat dalam saya keadaan mengandung. Saya dikasih rezeki yang luar biasa. Padahal saat itu saya mengandung, saya khawatir ya rezeki anak ini gimana gitu. Gak ada suami, saya janda gitu. Setelah saya cerita ke Densu, alhamdulillah, kok Densu nangis di podcast itu. Dan katanya Bang Fajar, Densu adalah orang yang sulit menangis. Dan dia bilang di podcast itu, Densu tuh bilang, ini bagus ya kalau dibuat film. Ternyata dia Hajime-nya. Wah. Aduh. Tadi kalau Densu sengaja pakai kacamata berkaca-kaca nih. Kalau Densu lagi. Bener tuh. Iya. Gue pas podcast dia kan, terus begitu gue bikin Jadi pas gue podcast dia kan nggak ada apa-apa di bayangan gue ya, ngerti kan maksudnya? Paling kan gue cuma AdSense, cuan gitu kan, air mata udah jatuh gitu cuan. Tiba-tiba skip the timeline-nya gue bikin, terus gue mikir, lah kenapa jadi gue yang main, kan gue yang podcast waktu itu ya. Kan nggak cocok Densu gitu kan. Jadi gue bisa ngerti banget ketika akhirnya promo ini keluar, ada banyak komentar-komentar nakal itu ya. Nggak cocok, kok Densu jadi Papa Udon, ntar gue ngakak gitu. Coba lu ngakak di bioskop kan, ya, tangkap bibir lu ya. Tapi jangankan mereka, saya aja istrinya merasa, loh kok Densu gitu kan. Dari mana ini cocoknya gitu. Tapi dari day one, Mas Fajar tuh selalu bilang, yang mainin Hajime ini harus Densu. Gak bisa yang lain Van, harus Densu. Karena dia yang menjiwai film ini. Dan aku tuh nggak tahu kenapa ya, pada saat mau proses pembuatan skrip, pasti kan ada yang di-adjust ya. Dan mostly tanpa saya banyak bercerita, Densu sudah bisa menebak-nebak dan mengerti plot arus karakter saya gimana, suami saya gimana. Dan saya berusaha, loh kok nggak usah effort banget ya kalau membuat film ini gitu. Dan FYI saya tuh di-approach banyak banget PH gede-gede, tapi saya merasa mereka ini apa ya, hanya membuat kisah cinta saya itu sekedar film-film viral biasa aja. Setelah udah lain ya udah balik lagi gitu. Saya tuh berdoa sama Allah, ya Allah, saya di-approach sekian banyak PH, tunjukkanlah mana yang patut saya pilih. Dan jawabannya ada di Densu. Densu ini adalah jawaban sepertiga malam saya, teman-teman. Tepuk tangan dong. Meskipun beda server ya Mas. Ya Mas ya. Iya Mas ya. Dan kalau orang mikir Densu nggak cocok, awalnya saya setuju dengan kalian, tapi ketika saya mendampingi proses pembuatan film, saya takut jatuh cinta sama Densu. Wow, terima kasih. Iya, saya tahu sekarang Ci Olive bukan nggak mau datang, tapi dilarang datang sama Ko Densu. Dilarang ini kok. Iya nggak dilarang sama lu, gue tahu. Karena ketika kamera itu nyala dan Hajime sudah berperan di situ, saya melihat
jiwa suami saya itu ada di Densu. Yes. Dan sakit yang Densu rasakan itu saya bisa merasa ini sakit yang saya rasakan dulu sebagai seorang istri melihat suaminya kanker. Dan ketika dia botak, sakaratul maut, kita semua menangis. Dan saya tuh sebenarnya udah 2 tahun ya, suami saya mau wafat tuh, sudah wafat tuh, saya merasa aduh kok kayaknya nggak bisa nangis lagi, kayaknya sudah acceptance ya. Tapi beberapa minggu lalu saya dubbing film ini di direct sama Ko Densu. Di situ tangisan saya pecah sampai Ko Densu memeluk saya karena saya melihat diri saya sendiri dalam versi film yang diperankan oleh Kevin sangat-sangat pedih dan menyakitkan, tapi luar biasanya Tuhan mampukan saya sampai hari ini bersama Kash. Dan melalui kalian semua semoga semua mengapa dan semoga melalui kalian semua film ini bisa menyentuh hati banyak orang ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.